Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan. Definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah protoplasma sel pada suatu organisme yang disertai dengan pertambahan berat, ukuran, serta jumlah sel yang tidak kembali pada keadaan semula. Kemudian untuk definisi perkembangan, perkembangan adalah suatu proses pertumbuhan yang disertai dengan diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lengkap baik secara morfologis, anatomis, maupun fisiologis. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jika pertumbuhan dengan ciri-ciri perubahan fisik, pola bervariasi, kuantitatif, peningkatan jumlah sel dan ukuran. Untuk perkembangan dengan ciri-ciri maturation, sistematis, progresif, dan berkesinambungan, kemudian kualitatif. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air oleh biji. Setelah itu, enzim yang terdapat pada biji akan aktif, yang akan mengaktifkan metabolisme sel, salah satunya untuk mengambil oksigen, di mana bagian biji yang tumbuh ke atas dinamakan epikotil, sedangkan bagian biji yang tumbuh ke bawah dinamakan hipokotil. Perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Pada perkecambahan hipogeal, yaitu perkecambahan yang kotiledonya berada di dalam tanah. Contohnya, perkecambahan pada kacang buncis. Kemudian pada perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang kotiledonya terangkat ke atas. Contohnya, perkecambahan pada kacang polong. Perkecambahan epigeal pada biji kacang hijau bisa kalian lihat pada gambar yang tertera di bawah ini. Sedangkan contoh perkecambahan hipogeal bisa kalian lihat pada biji kacang kapri. Dua, pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan. A. Titik tumbuh akar. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, titik tumbuh batang bisa kalian lihat pada gambar yang sudah tertera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang pertama faktor internal, yaitu hormon dan enzim. Yang pertama, hormon auksin. Hormon auksin adalah suatu hormon untuk merangsang pertumbuhan, di mana peran auksin pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Berpengaruh terhadap pemanjangan sel dan pembelahan sel, kemudian merangsang aktivitas kambium dan pembentukan pembuluh xilem dan phloem. Selanjutnya, merangsang pembentukan bunga, merangsang pertumbuhan tanpa biji, dan lain-lain. Dengan menyemprotkan hormon auksin pada kepala putik, bakal buah, tumbuh menjadi buah tanpa biji yang disebut dengan partenokarpi. Yang kedua, etilen. Etilen merupakan hormon yang berupa gas, yang berfungsi untuk menghambat perkembangan akar, menghambat pembentukan bunga, meningkatkan proses pematangan buah, dan merangsang terjadinya epinasti, daun tumbuh menggulung atau melengkung. Giberelin. Giberelin yang akan mempercepat pertumbuhan, di mana fungsi dari giberelin adalah merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, menghilangkan sifat kerdil secara genetik pada tumbuhan, kemudian tidak merangsang pembentukan akar pada konsentrasi rendah, tetapi pada konsentrasi tinggi membentuk akar. Selanjutnya, sitokinin. Sitokinin dapat merangsang pembelahan sel empulur, misalnya pada tembakau, di mana sitokinin atau kinetin merupakan turunan dari senyawa purin yang dibentuk dalam akar dan diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan melalui xilem. Fungsinya sebagai berikut.
merangsang pembelahan sel, dan merangsang pemanjangan titik tumbuh. Kemudian, merangsang pembentukan akar dan batang, serta merangsang pembentukan akar cabang. Selanjutnya, merangsang pembentukan pucuk dan mampu merangsang berakhirnya dormansi biji. Asam absisan. Asam absisan mempercepat proses penuaan daun dan merangsang terjadinya pengguguran daun. Misalnya pernalin merangsang penggunaan pada temperatur rendah, dizokalin merangsang pembentukan akar, dan traumalin merangsang pembentukan kalus pada tumbuhan yang terluka. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, misalnya pada makanan tumbuhan saat tumbuh dan berkembang adalah makronutrien, karbon oksigen, sulfur, hidrogen, nitrogen, kalium, dan magnesium, serta mikronutrien, misalnya besi, klor, tembaga, seng, boron, dan nikel. Berikutnya, cahaya tampak seperti merah, biru, dan nila berfungsi untuk fotosintesis, sedangkan cahaya inframerah berfungsi untuk menentukan suhu lingkungan. Selanjutnya, suhu. Suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan karena berkaitan dengan aktivitas enzim dan kandungan air dalam tubuh tumbuhan, di mana suhu yang rendah dapat merangsang berakhirnya masa dormansi pada pucuk dan biji. Suhu yang berubah-ubah dapat merangsang perkecambahan atau pernalisasi. Faktor eksternal berikutnya, air, di mana air berfungsi sebagai media reaksi kimia dalam sel, menunjang proses fotosintesis, dan menjaga kelembapan. Kandungan air dalam tanah berfungsi sebagai pelarut unsur hara sehingga unsur hara dapat mudah diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya, pH. pH sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. pH netral, unsur yang diperlukan adalah Ca, Mg, P, dan K. Sedangkan jika pH asam, maka yang tersedia adalah unsur yang dapat meracuni tumbuhan, seperti Al, MO, dan Zn. Berikutnya, oksigen. Oksigen sangat berlawanan dengan kadar air dalam tanah. Jika kadar air tinggi, maka kadar oksigen rendah. Keberadaan oksigen dalam tanah sangat penting untuk respirasi sel. Sel yang akan berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Oke, sekian itu tadi materi dari saya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan latihan soal. Untuk latihan soal tersebut, silakan kalian jawab dulu. Kemudian, jika ada pertanyaan, silakan kontak saya. Bisa melalui WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, ataupun kita gunakan aplikasi media sosial lainnya. Oke, itu saja materi dari saya. Silakan jika kalian ingin memutar ulang materi tersebut, silakan disimak dengan seksama.